Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bentrokan pun terjadi antara kelompok balas dendam Indrajit melawan para pemimpin kota hantu. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dan begitu lawan mendekat, Datuk Hijau kebutkan dua helai sapu tangan itu menyongsong serangan. Angin keras menderu, disertai membesitnya sinar hijau yang jelas kelihatan karena saat itu hari telah mulai pagi dan terang. Kehebatan ilmu si kakek mau tak mau membuat kaget dua manusia iblis itu. Kepala tua ini ternyata masih punya kuku. Kalau tak lekas dihabisi, bisa berabe, pikir Singki Alit. Maka sebelum dua tangannya yang menggapai mencengkram ke depan bergerak lebih jauh, tiba-tiba pemimpin kota hantu ini berputar pencumpalitan ke kanan. Saat itu pula terdengar suara berdesing dan sambaran benda hitam. Ternyata Singki Alit telah loloskan rantai hitam yang ujungnya diganduli bola berduri. Sapu tangan di tangan kiri Datuk Hijau robek. Singki Alit melompat mundur dengan wajah berubah meski dia berhasil menghancurkan senjata lawan, namun tonjolan runcing pada bola besi hitamnya tampak rontok. Benar-benar tak masuk akal baginya. Kain yang begitu lunak sanggup menghancurkan duri besi. Dapat dibayangkan kalau yang kena dihantam adalah daging atau tulang manusia. Kehebatan sapu tangan hijau sang datuk rupanya dirasakan juga oleh Wirakula. Angin yang keluar dari sapu tangan di tangan kanan Datuk Hijau seolah-olah badai besar yang datang dengan menggulungnya hingga gerakannya tertahan. Ketika dicobanya mendobrak ke depan dengan melipat gandakan tenaga dalam dan lawannya kebutkan sapu tangan hijau, Wirakula terpental. Hampir saja dia kena terserempet serangan susulan Datuk Hijau kalau sang datuk tidak cepat-cepat tarik serangannya, karena dari lain jurusan kembali menderu bola besi yang dihantamkan Singki Alit. Kegesetan dan kecepatan gerakan yang membuat Indrajit berkali-kali hampir mencelakai lawannya. Sebaliknya, Ratongga, iblis yang berbadan paling gendut itu, makin lama makin lamban gerakannya. Tenaganya terkuras karena serangan rantai dan bola besinya selalu mengenai tempat kosong. Karena tidak berhasil menghantam tubuh atau kepala lawan dengan senjatanya, maka Ratongga kini arahkan serangannya untuk memukul tangan atau pedang Indrajit. Si pemuda yang mengetahui maksud lawan pergunakan kecerdikan untuk menghindari bentrokan senjata. Akibatnya, serangan-serangan Ratongga semakin kacau balau. Memang patut diketahui, sebagai murid tertua dari perguruan silat Belang Putih dalam ilmu pedang, Indrajit telah mewarisi seluruh kepandaian gurunya. Apalagi dia berkelahi dengan semangat tinggi demi untuk membalas kematian sang guru. Setelah bertempur lebih dari 25 jurus, mulai terdengar suara pret pret. Robeknya pakaian hitam yang dikenakan Ratongga cabik ujung pedang si pemuda. Manusia iblis ini keluarkan keringat dingin dan putar rantai besinya yang lebih sebat. Wuk, wuk, wuk. Melihat dua kawannya, yaitu Tembesi dan Rangga, hanya tegak cengat-cengir, sementara dia dan yang lain-lainnya masih terus bertempur melawan lawan tangguh. Singki Alit jadi berang dan berteriak, "Tembesi, bantu Ratongga.
Dan kau Rangga, bantu aku menghadapi dua bangka muka hijau ini. Mendengar perintah itu, Tembesi segera melompat ke samping Ratongga, langsung menyerang Indrajit dengan rantai hitam bola besi. Rangga juga sudah menerjang Datuk Hijau dengan senjata yang sama dari arah belakang. Ya! Dengan ketambahan satu lawan masing-masing, Indrajit dan Datuk Hijau kini berada dalam keadaan terancam. Bagaimanapun mereka kerahkan kepandaian, namun dikeroyok begitu rupanya, jurus demi jurus keduanya semakin terdesak. Datuk Hijau yang dikeroyok 3 mengalami nasib buruk lebih dahulu. Rantai hitam Wirakula berhasil melibat lengan kanan kakek muka hijau itu. Meskipun dengan cepat dia mampu meloloskan libatan rantai, namun dua pengkeroyoknya yang lain pergunakan kesempatan untuk menyerang. Singkilalit datang dari sebelah kanan hingga dari sebelah belakang, keduanya dengan hantaman bola-bola besi. Datuk Hijau jatuhkan diri ke tanahnya, terus bergulingan dan memukul ke arah lawan terdekat, yaitu Wirakula. Namun gerakannya hanya kesia-siaan belaka. Karena begitu tubuhnya miring ke depan, cepat sekali bola besi di tangan Singkilalit membalik menggebuk punggungnya. Datuk Hijau mengeluh tinggi. Tubuhnya terhambur ke tanah. Di saat itu pula, bola berduri di tangan Rangga membabat ke bawah menghantam tengkuk si kakek. Nyawanya putus detik itu juga. Tua bangka edan, rutuk Singkilalit. Dia berpaling pada Tembesi dan Ratongga yang masih menempur Indrajit dan berteriak, "Hanya seorang pemuda yang kalian anggap cacing busuk, kalian tak sanggup menghajarnya? Tolol!" Saat itu, sebenarnya Indrajit berada dalam keadaan genting. Melayani Ratongga, dia masih sanggup. Bahkan dalam beberapa jurus di muka, pemuda ini segera akan dapat menghabisi lawannya. Namun setelah Ratongga dibantu oleh Tembesi, keadaan jadi berbalik. Kini Indrajit yang terdesak hebat. Di satu jurus, di mana dua bola besi itu melesat dengan ganasnya mencari sasaran di tubuh dan kepala pemuda itu, Indrajit memutar pedangnya sambil melompat. Sambaran bola besi yang mengarah ke dada dapat dielakkan, namun dia terpaksa pergunakan pedang untuk menangkis sambaran bola besi yang menghantam kepalanya. Trang! Pedang di tangan Indrajit patah dua, sementara bola besi terus menyambar ke kepalanya. Dalam keadaan tak mungkin untuk mengelak lagi, pemuda ini lemparkan patahan pedangnya ke arah Tembesi. Pemuda gila, maki Tembesi. Dia harus membuat gerakan mengelak jika tak ingin terluka oleh patahan pedang. Tapi gerakan mengelak tak mungkin dilakukannya jika dia masih terus memegang rantai hitamnya. Karena ingin melihat kematian si pemuda, maka ia memilih melepas pegangannya pada rantai hitam. Toh bola besi hanya tinggal setengah jengkal saja dari kepala lawannya dan Indrajit tak mungkin selamatkan kepalanya. Matilah aku, ujar Indrajit dalam hati. Trak! Sepotong kayu kecil, tiba-tiba entah dari mana datangnya menyusup penahan hantaman bola berduri. Ujung kayu itu patah, tapi kepala Indrajit selamat. Selagi pemuda ini tidak mengetahui jelas apa yang telah terjadi, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya dipanggul orang dan dilarikan laksana terbang. Di belakangnya terdengar bentakan-bentakan marah. Bangsat rendah, siapa yang berani ikut campur urusan kami? Iblis-iblis kota hantu. Tembesi, kejar orang itu, perintah Singkilalit. Namun Indrajit tidak melihat ada yang mengejar. Orang yang melarikannya memiliki ilmu lari luar biasa. Tak mungkin dikejar. Pemuda ini berusaha untuk melihat wajah orang yang memanggulnya itu, tapi tidak bisa karena rambut panjang putih orang itu yang tertiup angin menutupi wajahnya. Pemuda penunggang kuda menuruni lembah dengan cepat mengiringi dua orang di sebelah depan. Orang ini adalah seorang lelaki berjubah putih dan mengenakan topi berbentuk sorban tinggi juga berwarna putih. Yang kedua, seorang pemuda bertubuh ramping yang secara aneh menutupi wajahnya dengan sehelai kain biru hingga sepasang alis dan matanya saja yang kelihatan.
Rombongan itu bergerak cepat menuju pondok kayu di lembah Cilendak. Dari jauh, pondok tampak sepi. Pintu dan jendela tertutup. "Mudah-mudahan kita tidak terlambat," kata orang tua bersorban putih. Dia adalah Sultan Maut. Pemuda di sebelahnya yang bercadar kain biru hanya dikenal dengan nama Pandu. 20 anak muda penunggang kuda merupakan murid-murid perguruan silat Lang Putih. Sesuai dengan perjanjian, pagi itu mereka berkumpul dan bergabung di lembah Cilendak. Bagaimana kelanjutannya? Rombongan itu bergerak cepat menuju pondok kayu di lembah Cilendak. Dari jauh, pondok tampak sepi. Pintu dan jendela tertutup. "Mudah-mudahan kita tidak terlambat," kata orang tua bersorban putih. Dia adalah Sultan Maut. Pemuda di sebelahnya yang bercadar kain biru hanya dikenal dengan nama Pandu. 20 anak muda penunggang kuda merupakan murid-murid perguruan silat Lang Putih. Sesuai dengan perjanjian, pagi itu mereka berkumpul dan bergabung di lembah Cilendak. Menjelang malam, setelah lebih dulu beristirahat dan mematangkan siasat baru, mereka bergerak menuju kota hantu. Di tengah jalan, diharapkan beberapa orang pandai lainnya akan ikut bergabung. "Sahabat-sahabat, kami datang," seru Sultan Maut. Mulutnya hanya bergerak sedikit, tetapi suaranya keras menggetarkan seantero lembah. Dari dalam pondok tak ada jawaban. "Aneh," kata Pandu. "Apakah sesiang ini mereka masih ketiduran? Kalau musuh datang membokong, bisa habis mereka semua." "Indrajit, Datuk Hijau, kita sulah," kembali Sultan Maut memanggil. "Kalian ada di dalam." Tiba-tiba, jendela di samping kanan pondok terpental. Buak! Sesosok tubuh melesat keluar dan terkapar di tanah di hadapan rombongan yang baru datang. Serta-merta, semua orang itu menjadi terkejut. Sepasang mata Sultan Maut sampai mendelik. Dia melompat dari kudanya, diikuti Pandu serta belasan pemuda lainnya. "Astaga, ini kita sulah," seru Sultan Maut. Meskipun wajah orang itu hancur, namun dia masih bisa mengenali sahabatnya ini. "Dia korban pembunuhan," desis Pandu dan memandang berkeliling, lalu memberi perintah pada puluhan pemuda. "Kurung pondok." Maka 20 murid perguruan Lang Putih segera mengurung pondok kayu di tengah lembah itu. Masing-masing siap dengan senjata. Sultan Maut tak dapat memastikan dengan botol apa kita sudah dihantam hingga mukanya hancur begitu rupa. Perlahan-lahan orang tua ini berdiri dan memandang tajam itu arah pondok. "Siapa di dalam pondok? Lekas keluar!" orang tua ini membentak. Baru saja bentakan sirap, mendadak pintu pondok terbuka, lebar dan sesosok tubuh dilemparkan keluar. Sultan Maut dan Pandu melengak kaget dan sama-sama berseru kaget tegang. Tubuh yang menggeletak di hadapan mereka adalah tubuh Datuk Hijau. Kakek ini juga mati serba mengenaskan. Tubuhnya hancur di beberapa bagian. "Pandu, siapapun yang membunuh para sahabat kita ini, pembunuhnya pasti ada di dalam pondok itu. Siap untuk menghancurkan bangunan itu," kata Sultan Maut. Pandu memberi isyarat pada 20 anak murid perguruan. Namun dia ingat sesuatu lalu berbisik pada Sultan Maut. "Saya belum melihat Indrajit. Apakah dia juga telah jadi korban dan akan dilemparkan ke hadapan kita kali berikutnya?" Tiba-tiba dari dalam pondok terdengar tertawa bergelak. 5 sosok tubuh berpakaian serba hitam, bertampang ganas dan masing-masing mencekal rantai hitam yang ujungnya diganduli bola besi berduri berkelebat tegak menyambar. Mereka bukan lain adalah 5 dari 6 iblis kota hantu.
Singkilalit angkat tangan kirinya, serta merta kawan-kawannya hentikan tertawa. Sultan Maut, selamat datang di pondok maut ini, kata Singkilalit. Iblis terkutuk, jadi kalian yang punya pekerjaan ini, ujar Sultan Maut geram. Singkilalit menyeringai. Kami sengaja datang kemari agar kau dan kawan kamu tidak usah capaikan diri jauh-jauh ke kota hantu. Kami khawatir kalau tidak dapat menyuguhkan sambutan yang layak di kota hantu. Karenanya kami menunggu di sini. Ketika kami datang, ternyata sahabat-sahabat kalian yang sudah lebih dulu berada di sini begitu ingin cepat-cepat mampus, maka kami membukakan pintu maut baginya. Habis berkata begitu, Singkilalit dan keempat anak buahnya kembali tertawa gelak-gelak. Setauku, kalian berjumlah 6 manusia. Manusia iblis puntung neraka. Mana koncomu yang satu lagi? Membentak Pandu. Anak muda, sikap boleh juga. Kau akan jadi korbanku pertama, saut Singkilalit. Di mana kawanku yang satu berada? Kau tahu saya tahu. Lalu, di mana Indrajit? Itu pun kau tak perlu tahu. Kalau begitu, makan tanganku. Hiat! Pandu jadi marah. Tubuhnya berkelebat ke depan. Tangannya menghantam. Ganda tertawa Singkilalit tangan kirinya. Maksudnya, sekali bergerak saja, dia hendak menangkap tangan pemuda bertubuh ramping itu. Apalagi gerak-geriknya yang kelihatan lembut, maka si harimau hitam menganggap enteng serangan lawan. Tetapi alangkah kagetnya Singkilalit ketika tiba-tiba serangan tangan itu ditarik pulang. Dengan memiringkan tubuhnya, Pandu kini ganti menghantam dengan satu tendangan. Singkilalit terpekik. Tulang lengannya seperti patah dan persendian tangan kirinya laksana tanggal. Edan, teriknya marah. Dia memeriksa dengan cepat dan hatinya jadi lega ketika mengetahui bahwa hanya bagian luar lengan saja yang cedera. Pemuda keparat, buka cadarmu. Aku tidak suka membunuh orang tanpa melihat tampangnya lebih dulu. Pandu tertawa sinis. Kalau kau sudah mampus dan berkumpul dengan hantu-hantu liang kubur, baru nanti kau bisa melihat tampangku, kata pemuda ini. Kau betul-betul minta mampus ya. Singkilalit marah sekali lalu putar rantai hitamnya. 4 kawannya tidak tinggal diam. 2 melompat menghadang gerakan Sultan Maut, sedang 2 lagi menyerbu menghadapi 20 murid perguruan Elang Putih yang telah pula bergerak menyerbu. Pertempuran sangat hebat berlangsung di lembah Cilendak itu. Tembesi dan Ratongga mengeroyok Sultan Maut. Singkilalit menghadapi Pandu, sedang Wirakula dan Rangga membendung gempuran 20 pemuda bersenjata. Meskipun lawannya dihadapi 2 iblis terakhir ini jauh lebih banyak, namun pemuda-pemuda tersebut belum memiliki tingkat kepandaian yang bisa diandalkan. Akibatnya, terjadilah hal yang mengerikan. Di mana-mana terdengar jerit kematian. Kedua puluh pemuda murid perguruan Elang Putih menemui ajal atau luka parah dihantam dan digebuk rantai hitam atau gandulan besi. Sosok tubuh mereka berkaparan di mana-mana. Erangan mereka yang luka-luka dan yang meregang nyawa mendirikan bulu roma. Sultan Maut merasakan darahnya mendidih, namun dia tak mau berlaku nekat. 2 lawan yang dihadapinya memiliki kepandaian tinggi. Jika dia terpengaruh hawa marah, akan mudah bagi lawan untuk mencelakainya. Di samping itu, dia mencemaskan pula keadaan Pandu yang bertempur mati-matian dengan Singkilalit. Pemuda itu walau memiliki kegesitan serta kecepatan dan tingkat tenaga dalam yang tidak rendah, namun sulit baginya untuk mengalahkan manusia bergelar harimau hitam itu. Apalagi Pandu sampai saat itu hanya mengandalkan tangan kosong, sedang lawan bergempur tiada henti dengan rantai hitam, bola besi berduri. Bagaimana kelanjutan pertarungan Singkilalit melawan Pandu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.